Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aini dari HSB yang akan mempresentasikan tugas UTS Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Peradaban Dunia Sebelum Islam. Dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan Allah. Pada masa pra-Islam terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan juga peradaban Persia, dua kerajaan yang menjadi tetangga Arab tempat lahirnya Islam. Dua kekuatan besar tersebut merupakan dua superpower dunia pada masa itu, sekaligus merupakan adik kuasa dunia. Peradaban Arab ketika itu memiliki corak, yaitu bobroknya moralitas, bahkan sama sekali tidak mencerminkan budaya yang positif, sehingga peradaban Arab ketika itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Dalam situasi dan kondisi peradaban dunia yang semacam itu, maka Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk membawa agama Islam dengan menjunjung tinggi peradaban bermoral. Baik, kita masuk yang A, peradaban Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi, menjadi pemecahan dalam kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Romawi Barat atau Roma dan kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel dan Konstantinus Agung Kaisar Konstantin sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Justinus pada tahun 527 sampai 565 sebelum Masehi. Baik, kita masuk yang pertama, agama. Negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur punya beragama Nasrani yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Di antaranya aliran tersebut ada tiga, yaitu aliran Yahibah, banyak dianut di Mesir, Habsyah, dan lain-lain. Dan yang kedua, aliran Nasatirah, banyak dianut di Mesir, Irak, dan Persia. Dan yang ketiga, aliran Vulkaniyah, banyak dianut di Afrika Utara, Sicilia, Syria, dan Spanyol. Dan yang kedua, filsafat, membicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Selain itu, membicarakan masalah kebudayaan Yunani, karena kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Yang ketiga, bahasa kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada tiga bahasa yang terpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa inilah ditulis di kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, dan sajak-sajak. Kesenian dan kesusastraan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada Kaisar Justinus I pada abad 527 sampai 565 Masehi dan penggantinya yang meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat oleh orang-orang, demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berubah yang sangat terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat, dan sebagainya. Baik, kita masuk di peradaban Persia. Kerajaan
Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana di antara kedua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi perperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan yang berpengaruh. Setelah itu, permusuhan antara dua kerajaan tersebut terus berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana pada akhirnya kedua superpower tersebut pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam. Baik agama masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit, biru, cahaya, api, udara, air, yang semua makhluk itu mereka anggap Tuhan. Bahasa pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu bahasa Pahlavi dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka, Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlavi besar sekali. Sastra Persia dalam Pahlavi sesekali masih tersisa karena sastranya pada umumnya bersemangat agama yang berkeyakinannya dua Tuhan. Karena itu, Islam menggantikan bahasa dan huruf Pahlavi dengan bahasa huruf Arab yang masih tersisa dari bahasa dan huruf Pahlavi itu, yaitu batu tertulis berjumlah peraturan dan kerajaan Sasanid mengenai perkawinan, perbudakan, dan lain-lain. Kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dari perunggu, dan lain-lain. Peradaban Arab Jahiliyah. Nah ya, ini yang ketiga. Jazirah Arabia adalah tempat lahirnya agama Islam kemudian menjadi pusat Islam, merupakan pusat dari peradaban dan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai keadaan geografi, penduduk, politik, ekonomi, dan sosial, bahkan agama sebelum lahirnya agama Islam. Baik, kita masuk yang pertama, keadaan negeri Arabia. Keadaan negeri Arabia terletak di sebelah barat daya Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi laut dari 3 jurusan, yaitu Laut Merah, Laut Hindia, dan Teluk Persia. Kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Di negeri-negeri Jazirah Arabia telah berdiri beberapa kerajaan yang bersifat dan bentuknya ada 2 macam, yaitu kerajaan yang pertama, kerajaan yang berdaulat tetapi tunduk kepada kerajaan lain mendapat otonomi dalam negeri, dan yang kedua, kerajaan tidak berdaulat tetapi mempunyai kemerdekaan penuh. Ini lebih tepat disebut induk suku dengan kepala sukunya. Ia memiliki apa yang dimiliki oleh kerajaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, keadaan politik. Masyarakat pada zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintah seperti sekarang. Mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang dan damai. Sering terjadi perang antar kaum, antar suku, antar kabilah, bahkan terkadang pada perang yang sampai puluhan tahun seperti perang Khusus, perang Dahis, dan perang Fujar. Keadaan ekonomi dan sosial sesuai dengan tanah Arab, sebagian terdiri dari padang sahar. Ekonomi mereka yaitu perdagangan. Adapun keadaan sosial mereka terdapat segi yang baik dan ada pula yang buruk. Segi-segi yang baik misalnya setia kawan dan setia pada janji, menghormati tamu, dan lain-lain. Segi yang buruk misalnya merendahkan derajat wanita dan lain-lain. Yang kelima, bahasa dan seni bahasa. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, bangsa Arab
sebelum Islam sangat maju, bahasa mereka sangat indah dan kaya, syair-syair mereka sangat banyak. Baik, demikianlah presentasi tentang peradaban dunia sebelum Islam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.